Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas berkaitan dengan tatanan kelembagaan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yudita Reski Cahyaningsih, yang kedua ada saya sendiri Gustiani Kapayunglangi, yang ketiga ada Kristi Krisana. Baik, yang pertama adalah tatanan kelembagaan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara sederhana, tatanan kelembagaan ini dapat dilihat dari bagan yang telah muncul pada slide. Nah, di mana bagan ini terdapat dua kotak besar dengan bingkai garis putus-putus. Nah, pengelompokan ini sekedar untuk menyederhanakan presentasi. Kotak besar pertama berisi 3 kotak kecil, masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian kotak besar kedua juga berisi 3 kotak kecil, masing-masing Mahkamah Konstitusi atau MK, kemudian Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY. Next. Perwujudan trias politika dalam ketatanegaraan ada kelompok atau cabang legislatif atau lembaga-lembaga perwakilan rakyat, kemudian eksekutif atau kekuasaan pemerintahan negara, dan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Sementara Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tidak merupakan bagian dari ketiga kekuatan atau kekuasaan tersebut. BPK sendiri termasuk ke dalam sistem ketatanegaraan negara demokrasi yang disebut sebagai SAI, di mana SAI adalah lembaga-lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara. Tujuan utama SAI ini adalah mengawasi pengelolaan keuangan negara dan kualitas serta kredibilitas pelaporan keuangan pemerintahan. Bagan yang telah muncul pada slide ini merupakan deskripsi dari Transparansi Internasional mengenai SAI. Yang dapat kita lihat hubungan segitiga sebagai berikut, di mana untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan. Next. Baik, di depan layar telah muncul bagan 5.3, di mana bagan 5.3 ini menunjukkan kemana saja laporan hasil pemeriksaan kinerja dan intisari hasil pemeriksaan BPK disampaikan. Nah, pada bagan 5.3 ini juga lebih luas cakupannya dari bagan 5.1. Pada saat ini ada sekitar 50 lembaga kuasa negara yang didirikan dengan bermacam-macam ketentuan perundang-undangan. Di antaranya Komnas HAM, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Anak dan Kesejahteraan Keluarga, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, pada bagan 5.3 juga ini mencantumkan suatu kelompok lain yang terlihat dalam kotak pengawasan intern. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang berikutnya yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berdiri pada tanggal 29 Desember tahun 2003 bukanlah lembaga pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dalam menghadapi tuntutan Konvensi Pemberantasan Korupsi (PBB). Sesudah KPK berdiri, dalam era pemerintahan SBY, lahir tim pemburu koruptor dan tim Tas Tipikor yang dikomandoi oleh pimpinan Kejaksaan Agung.
Berikutnya, yaitu tugas dan wewenang KPK. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas-tugas KPK meliputi kegiatan yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi. Keempat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas koordinasi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, yaitu melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana. Berikutnya yaitu tugas supervisi. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang pertama melakukan pengawasan, penelitian, atau penilaian terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua yaitu mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Adapun tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang pertama yaitu melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua yaitu mendapat perhatian dalam yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkutkan kerugian negara paling sedikit yaitu 1 miliar. KPK berwenang untuk yang pertama melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Yang kedua yaitu memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri. Ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Yang keempat yaitu memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya tugas pencegahan. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang untuk yang pertama melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Next. Dan yang keenam, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian tugas pemantauan. Dalam melaksanakan tugas pemantauan atau monitoring, KPK berwenang untuk yang pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Yang kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Yang ketiga, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Next. Kewajiban dan larangan. KPK berkewajiban untuk yang pertama memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana. Yang ketiga, menegakkan sumpah jabatan. Selanjutnya, mereka adalah untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Yang kedua, menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga saudara atau semeda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan. Next. Landscape audit pemerintahan. Dalam jargon administrasi negara, istilah pemeriksaan digunakan dalam makna audit ekstern atau external audit. Misalnya, dalam kalimat Badan Pemeriksaan Keuangan adalah salah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara di Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya apakah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal di Departemen Kementerian, LPND, Badan Pengawasan Daerah di Pemerintahan Daerah, Satuan Pengawasan Intern di BUMN, dan lembaga lain yang melakukan audit intern atau internal audit. Dalam jargon administrasi negara, lembaga-lembaga ini melakukan pengawasan. Yang selanjutnya, Pengadilan Tipikor. Pada tanggal 19 Desember tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan judicial review itu diajukan oleh beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Dari beberapa butir yang diajukan dalam permohonan judicial review, hanya satu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 53.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun terdapat kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih.